فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan tentang dalil-dalil yang dipakai oleh Khawarij, bahwasanya orang yang berbuat dosa besar itu kafir. Kemudian akan dijawab oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Wa hadits la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina itu dia mukmin. Wa ghairu hadza katsir, dan hadis-hadis yang selain ini, dan ini banyak. Apakah betul-betul berarti dia itu kafir? Yang betul adalah apa? Yaitu mukmin yang mutlak ini tidak ada pada dia. Istilah mukmin yang mutlak, tapi apa? Mukmin yang ada tambahannya, mukmin fasik atau mukmin naqisul iman. Adapun mukmin yang mutlak ini tidak, ketika dia berbuat dosa besar. Wa qad ikhtalafal ulama fil muradi minha. Para ulama berselisih pendapat tentang apa yang diinginkan dari hadis-hadis tadi. Faminhum man ra'a as-sukuta anha. Di antara mereka ada yang memandang lebih baik kita diam saja. Untuk apa? Agar nilainya itu lebih besar untuk menakut-nakuti orang. Cuma apa? Sikap ini, walaupun ini adalah sebagian ulama salaf memilih itu, tentunya ini bukan sikap yang terbaik. Kenapa? Hadis itu datang bukan untuk tidak diketahui maknanya dan tidak diketahui tujuannya. Jelas diketahui, dan bukan untuk apa? Bukan untuk disikapi secara berlebihan, dan bukan pula untuk disikapi secara kurang. Berarti apa? Murad, yaitu yang diinginkan oleh Rasul harus dijelaskan kalau kita tahu, agar kita tidak jatuh kepada berlebihan mengatakan oh orang ini kafir berarti, dan tidak pula kita jatuh kepada ucapan orang Murji'ah, oh dia sempurna imannya. Tapi kita jelaskan, kita bimbing umat ketika umat bertanya. Wa antumarra kama ja'at. Sebagian mereka memilih untuk hadis ini dijalankan seperti apa? Hadis-hadis asma wa sifat. Kita jalankan dia sebagaimana datangnya. Yaitu apa? Tidak perlu ditakwil. Kita katakan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat bukan tidak perlu ditakwil, tapi apa? Tafsirnya dijelaskan. Makna as-samad adalah begini, makna apa itu al-ahad adalah begini, tapi tidak perlu diselewengkan maknanya. Maka seperti itu pula yang ini, la yazni hina yazni wa huwa mu'min, ini tidak perlu maknanya diselewengkan, tetapi apa? Dan tidak perlu kita diamkan, tapi kita jelaskan apa maksudnya. Bagaimana kita tahu maksudnya? Kita gabungkan dalil ini dengan dalil yang lain. Wa dzalika annahu yuradu biha az-zajru wat takhfif. Karena yang diinginkan dari dalil-dalil tadi adalah hardikan dan penakut-nakutan. Fatabqa ala tahwiliha wa takhfifiha. Maka kalau tidak kita tafsirkan, tetap hadis ini akan mampu menakut-nakuti dan membuat gentar orang-orang. Tapi ini telah dibantah oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya apa? Tidak boleh kita menakut-nakuti dengan apa? Dengan sikap yang berlebihan. Berarti apa? Kita jelaskan hadis tadi bukan maksudnya orangnya itu kafir. Kenapa? Bahwasanya Rasulullah ketika mendatangkan targhib wa tarhib, bukanlah beliau itu memakai sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang melebihi maknanya. Maka berarti apa? Harus kita jelaskan kepada umat apa makna yang diinginkan. Karena apa? Pola penakut-nakutan tidak perlu itu dicapai dengan apa? Dengan sesuatu yang melampaui batas, menyebabkan orang takut, tapi takutnya dengan takut yang berlebihan. Oh berarti orangnya kafir. Sehingga apa? Dia tidak berzina bukan karena zina itu dosa besar, tapi karena orang yang berzina adalah kafir. Ini walaupun terbentuk keinginan kita, yaitu apa? Dia jadi takut, tapi ketakutannya melampaui batas. Ketakutan yang apa? Diketahui, yang diyakini oleh orang-orang Khawarij, pelaku dosa besar adalah kafir. Maka apa yang betul? Tetap dia ditakut-takuti, tetapi tidak sampai melampaui batas. Berarti bagaimana? Kita jelaskan apa yang diinginkan dalam hadis tadi. Wa minhum man awwalaha, di antara mereka ada yang mentakwilkannya. Wa ahsanu ta'wilatihim maqalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Takwil seperti yang dimaksudkan adalah Ibnu Jarir, yaitu apa? Tafsir. Tafsir yang terbaik adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, min annal iman nau'an. Bahwasanya iman itu ada dua macam. Nau'un yamna'u min dukhulin nar al-khuluda fiha. Oh, enggak ya. Ini sampai di sini. Yaitu jenis keimanan yang menghalangi seseorang masuk ke dalam neraka. Baik. Betul-betul apa? Tidak akan masuk ke dalam neraka. Yang kedua, nau'un la yamna'u minad dukhul walakin yamna'u minal khuludi fiha.
Jenis yang kedua, tidak menghalangi orang tadi untuk masuk ke dalam neraka, tetapi menghalangi dia untuk kekal di dalam neraka. Jenis yang pertama inilah al-imanul mutlak, iman yang mutlak, betul-betul orangnya sempurna imannya. Yang kedua ini yang dikatakan sebagai apa? Mutlakul iman, yaitu iman yang naqis. Dia punya iman sehingga apa? Tidak kekal dalam neraka, tapi dia punya dosa-dosa yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, tapi tidak kekal. Faman kamula imanuhu wasara ala tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi al-kamil, maka barang siapa sempurna keimanannya dan dia berjalan di atas jalan, di atas rute Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di atas hadiyu jalan juga. Jalan beliau yang sempurna, fahuwal ladzi yamna'uhu imanuhu min dukhulin nar. Maka orang inilah yang keimanannya menghalangi dia untuk masuk neraka, betul-betul dia enggak masuk ke dalam neraka. Wa qala rahimahullah, Syekhul Islam mengatakan, innal asya'a laha syurutun wa mawani. Segala perkara itu memiliki syarat-syarat dan memiliki penghalang-penghalang. Demikian pula untuk masuk surga ada syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya. Fala yatimmu syai' illa bijtima'i syurutihi wa intifa'i mawani'ih. Tidak sempurna sesuatu kecuali dengan terkumpulnya syarat-syaratnya dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Apa syarat masuk surga? Dia bersyahadat. Tetapi kalau dia di samping bersyahadat dia mencuri, maka boleh jadi apa? Dia tidak masuk surga dengan sempurna. Karena apa? Tidak terkumpul syarat dan dihilangkannya penghalang. Boleh jadi dia akan masuk neraka duluan, tetapi kemudian syahadatnya tadi akan bermanfaat, dia akan masuk surga setelah itu. Baik, misalul dzalik contohnya apa? Idza ruttibal azabu ala amal. Kalau suatu siksaan itu disebutkan sebagai akibat dari amalan, dari suatu amalan. Misalkan apa? Mencuri. Orang yang mencuri, maka dia nanti akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana yang dilihat oleh Rasulullah SAW pada waktu apa itu? Pada waktu beliau sholat kusuf itu, sholat gerhana. Orang yang mencuri di Baitullah, dia masuk ke dalam neraka. Karena dzalikal amalu mujiban lihusulil adzab. Maka amalan tadi mengharuskan untuk dia mendapatkan siksaan tadi. Tapi apa? Malam yujad mani' yamna'u min husulih. Selama tidak ada penghalang yang menghalangi untuk dia mendapatkan siksaan. Wa akbarul mawani', penghalang yang terbesar untuk dia jadi disiksa apa itu? Wujudul iman, adanya iman. Semakin iman itu kuat, maka dinding penghalangnya semakin kuat. Tapi kalau imannya lemah, maka penghalangnya pun akan lemah. Baik, contohnya apa? Yaitu taubat. Memang dia pernah mencuri, tapi dia bertobat, maka ini menghalangi dia untuk mendapatkan siksaan. Demikian pula syafaat, boleh jadi karena banyaknya pemberi syafaat, tidak jadi dia disiksa, dan seterusnya. Penghalang-penghalang ada 10. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam. Tayyib, alladzi yamna'u minal khuludi finnar. Yang mana keimanan tadi menghalangi seseorang untuk kekal di dalam neraka. Boleh jadi sekedar kekal, boleh menghalangi dari kekekalan, boleh jadi bahkan menghalangi dia untuk masuk neraka sama sekali. Tergantung apa? Kuatnya keimanan dan tergantung berapa rahmat Allah yang akan Allah berikan pada orang tadi. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.